Halo mahasiswa Matematika Aktuaria, berjumpa kembali dengan saya, Siti Umamah Nailin Mena. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas. Sebelumnya sempat kita membahas tentang probabilitas, lalu juga ruang sampel, yang mana merupakan semua himpunan kemungkinan dari hasil percobaan atau eksperimen. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang variabel random, atau ada juga yang menyebutnya dengan pembacak, yang mana merupakan fungsi yang memberikan suatu bilangan untuk setiap hasil percobaan atau eksperimen. Biasanya dinotasikan dengan huruf besar ya, X besar, Y besar, atau A besar, seperti itu. Jadi secara matematis, ini kalimat tersebut bisa dituliskan pada random X, yang mana merupakan fungsi yang memetakan setiap hasil percobaan. Jadi ini adalah suatu ruang contoh ya. Saya notasikan dengan sigma ruang contohnya terhadap bilangan ya. Bilangan real seperti itu. Jadi ini adalah ruang contoh. Ruang sampel atau ruang contoh seperti itu. Dan nilai dari variabel random itu sendiri bersifat numerik. Jadi di dalam pemodelan stokastik, dalam penelitian statistik, kadangkala kita perlu untuk memvalidasi dengan data gitu ya, data empirik. Yang mana diperolehnya data empirik tersebut dari percobaan yang kita lakukan dengan beberapa pengulangan dengan kondisi yang sama, belum tentu memberikan hasil yang tepat sama. Namun kita tahu apa saja hasil-hasil yang mungkin didapatkan dari percobaan. Selain itu, penelitian pun umumnya membutuhkan data dalam bentuk numerik, dan variabel random ini berperan penting ya, yang mana merupakan fungsi ya yang memetakan dari setiap hasil percobaan itu ke dalam suatu bilangan. Contohnya adalah misal kita melakukan percobaan melempar satu mata uang koin sebanyak 2 kali. Jadi yang mungkin itu adalah koin pertama dalam muncul muka, sisi muka ya. Lalu yang koin pelemparan kedua itu memberikan hasil muka juga, atau muka pertama, sisi muka, lalu belakang sisi belakang yang keduanya, atau sisi belakang pada koin pada pelemparan pertama, lalu sisi muka pada pelemparan kedua, atau sisi belakang pada pelemparan pertama dan sisi belakang juga pada pelemparan kedua. Jadi ada 4 hasil yang mungkin dari pelemparan satu mata uang koin sebanyak 2 kali tersebut. Dan X ini yang merupakan suatu variabel random ya, memberikan nilai X itu adalah 0, 1, 2 apabila menyatakan banyaknya sisi muka yang muncul. Jadi yang tadi konteksnya dalam MM, MB, BM, dan BB itu bisa menjadi suatu nilai numerik melalui pembacak. Jadi disinilah salah satu peran dari ini adalah peran gitu ya dari variabel random seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi probabilitas yang merupakan kumpulan ya pasangan. Jadi nilai-nilai variabel dengan probabilitas nilai-nilai variabel bisa dinotasikan dengan fx, atau ada juga yang menulisnya dengan px seperti itu ya. Jadi kadang-kala tergantung dari konteksnya atau distribusi tertentu ya yang khusus gitu ya, misalkan distribusi diskrit seperti binomial atau Poisson gitu ya, itu notasinya kadang-kala tidak dalam bentuk fx gitu ya. Jadi kembali lagi bagaimana mendefinisikannya. Selanjutnya, distribusi probabilitas ini bisa dalam bentuk tabel atau dalam persamaan ya. Contohnya dari kasus yang sebelumnya tentang pelemparan satu mata uang koin sebanyak 2 kali, maka sisi muka tadi ada 3 kemungkinan nilai, 0, 1, atau 2, yang mana ketika 0 itu artinya sisi muka yang tidak muncul sama sekali gitu, baik pada pelemparan pertama ataupun kedua. Lalu selanjutnya adalah 1, sisi mukanya muncul 1, baik itu di depan ataukah yang di belakang gitu ya, sehingga maksudnya pada pelemparan pertama ataupun pada pelemparan kedua, sehingga karena ada 2 kemungkinan dan setiap kemungkinan dari 4 hasil tersebut yang mungkin memiliki peluang sama, sehingga karena penjumlahan ya, sehingga 0,5 seperti itu. Dan ketika dengan sisi muka yang munculnya itu adalah 2, jadi pada
pelemparan pertama sisi muka, pelemparan kedua juga sisi muka, maka ada satu kemungkinan gitu ya, sehingga probabilitasnya adalah 0,25. Tertuliskan dalam bentuk tabel yang mana merupakan pasangan ya, pasangan dari X-nya dengan peluangnya, X-nya dengan peluangnya, X-nya dengan peluangnya, seperti itu. Selain itu bisa juga dalam bentuk persamaan, bersamaan atau dalam fungsi ya. Jadi, nah, kalau digambarkan dalam histogram seperti berikut, di mana X-nya merupakan banyak sisi muka ya, sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya itu adalah fx, probabilitas. Jadi, bisa juga dituliskan dalam bentuk fx ya. Nilainya itu adalah 0,25 ketika X-nya itu sama dengan 0. Lalu 0,5 fx-nya ketika sisi mukanya itu adalah 1. Lalu 0,25 juga ketika X-nya itu adalah 2. Ya, jadi ini adalah seperti ini. Ya, jika digambarkan dia bisa juga ya menghasilkan seperti apa itu namanya, fungsi tangga ya. Oke, selanjutnya kita akan sebelumnya ada ini salah satu contoh ya. Jadi dari distribusi variabel diskrit ya, binomial. Jadi datanya ketika diplotkan dengan karakteristik atribut tertentu, kita membentuk suatu distribusi binomial. Ini sebagai salah satu contohnya bahwa memang kenapa bisa juga dalam bentuk fungsi seperti itu ya. Jadi dengan melihat polanya seperti itu. Selanjutnya ada distribusi probabilitas kumulatif, yang mana merupakan peluang dari X kurang dari sama dengan X kecil ya, yang mana X-nya adalah suatu pubacak dan X ini merupakan bilangan real ya. Jadi berlaku untuk setiap X anggota real yang berasal dari ruang sampel. Dan bentuknya adalah merupakan kumulatif ya. Jadi kalau sisi mukanya 0, probabilitasnya 0,25 ya. Dan kumulatifnya ya 0,25. Dan ketika 1 sisi mukanya, maka probabilitas pada sisi 1 itu adalah 0,5, dan distribusi probabilitas kumulatifnya adalah penjumlahan 0,25 dengan 0,5, jadi 0,75. Begitu juga ketika sisi mukanya 2 ya, probabilitasnya kan 0,25, dan dia adalah penjumlahan dari 0,25, 0,5, dan 0,25, sehingga sama dengan 1, seperti itu. Jadi bisa juga kita tuliskan ya dalam bentuk fx-nya itu f-nya harus f besar ya. Ya, jadi ini notasinya itu bisa juga dalam f besar. Seperti itu. fx, x-nya kecil. Kita hapus dulu karena mengganggu penglihatan kita ya. Nah, jadi dia akan bernilai 0 jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Itu ya. Tadi yang sebelumnya itu juga ditambahkan karena f kecil X itu akan bernilai 0 ketika X lain dari 0, 1 atau 2 ya. Jadi selainnya itu 0. Nilai f kecil X-nya. Dan di sini ketika X itu 0 sampai 1 ya, dia akan bernilai 0,25. Lalu ketika X-nya pada 1 dan hampir mencapai 2, dia adalah 0,75.
Dan ketika yang keempat adalah X itu lebih besar dari 2, ini akan bernilai 1, seperti itu ya. Jadi bisa juga dibuatkan dalam bentuk fungsi seperti itu, dan nanti hasilnya adalah dia fungsi tangga. Oke. Nah, saya tidak terlalu banyak membahas tentang variabel random atau discrete atau continue terkait dengan definisinya, karena sebetulnya dia ketika variabel random itu discrete artinya adalah perubahan acak itu dari hasil-hasil percobaan yang discrete, seperti misalkan mencaca banyaknya mata dadu seperti itu ya, atau juga dari benar salah dalam menjawab gitu kan, bisa 0, bisa 1 menjawabnya seperti itu ya. Dan kalau variabel random continue itu berkaitan dengan suatu selangnya yang mana memuat suatu interval, misalkan seperti itu dalam real ya, jadi dia continue gitu. Misalkan berat badan ketika ditimbang itu kan dengan alat itu tidak tepat di 50, kadang 50, sekian seperti itu ya, tergantung dari akurasi timbangan juga. Jadi bedanya dia kalau variabel random discrete ya berarti perubahan acaknya itu nilainya adalah dalam bentuk discrete, sedangkan kalau variabel random continue itu nilai-nilainya dalam bentuk interval, misalnya seperti itu ya. Lalu untuk distribusi probabilitasnya secara umum itu dinotasikan dengan F kecil, begitu juga dengan continue ya. Untuk distribusi probabilitas kumulatif, kalau random discrete, dia adalah notasinya dalam sigma. Ya, sedangkan kalau pada variabel random continue, dia menggunakan integral. Pengerjaannya karena kan discrete itu kan tercacah ya, sehingga kita gunakan sigma dan notasinya F besar. Sedangkan kalau variabel random itu melihat luasan gitu ya di bawah fungsi, sehingga menggunakan integral dengan notasinya F besar. Selain itu kita juga punya nilai ekspektasi, nilai rata-rata dari berbagai nilai-nilai dari perubahan acak itu sendiri gitu ya. Kita bisa lihat nih rata-ratanya kira-kira berapa, dan dengan notasinya adalah sigma XI dengan pembobotannya peluang itu sendiri. Dalam sigma kalau untuk discrete, sedangkan untuk continue dalam integral. Lalu untuk variabilitas gitu ya, dimana XI dikurangi nilai harapan X kuadrat dikalikan dengan bobotnya yaitu FXI, yang mana ini merupakan peluangnya ya, seperti itu. Dan jika kita rapikan, bisa juga kita dengan mencari nilai harapan X kuadrat dikurangi dengan nilai harapan X yang dikuadratkan. Jadi ini untuk memudahkan kita setelah kita lakukan pembuktian seperti itu ya. Dan untuk sigma kuadrat juga kembali lagi dengan integralnya seperti itu ya. Jadi X-nya diubah dengan X dikurangi nilai harapan X yang dikuadratkan gitu ya, setelah diberi kurung seperti itu. Lalu penjumlahan dari distribusi probabilitas untuk semua kemungkinan itu 1 ya, karena kita ingat lagi kembali tentang aturan konvensi atau aksioma probabilitas bahwa peluang dari semua kejadian itu bernilai 1 totalnya ya. Begitu juga dengan integral. Jika biar asalnya adalah min hingga sampai hingga, artinya ketika peluang untuk semua kemungkinan yaitu di bawah kurva itu totalnya adalah 1 ya. Dan integral dari minus hingga sampai hingga 1. Sedangkan kalau untuk pada peluang tertentu ya selang A sampai B, jadi selangnya juga mengikuti ya A sampai B, fx dx seperti itu. Oke, terkait dengan X adalah suatu variabel random continue ya, dimana distribusi probabilitas kumulatif yang dinotasikan dengan F besar dan distribusi probabilitas F kecil berlaku beberapa sifat ya. Yang pertama, untuk setiap bilangan X, maka Fx sama dengan integral dari minta hingga sampai suatu X, karena kita ingin melihat Fx itu sendiri kan tadi adalah peluang ya, peluang dari X suatu acak dari suatu kejadian ya, X besar kurang dari sama dengan X kecil seperti itu.
Jadi dia kalau kita lihat, kita mau lihat peluang sampai mentok di X, seperti itu ya. Jadi minta hingga sampai X. Oke. Kita kembalikan dengan pennya ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang kedua tadi kita ingat kembali bahwa nilai integral dari distribusi probabilitas untuk keseluruhan interval ya, untuk minta hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Berarti luasan seluruh di bawah kurva fungsi itu ya. Lalu jika f adalah fungsi kontinu, maka turunan dari distribusi probabilitas kumulatifnya adalah distribusi probabilitas. Terkaitannya ya. Karena tadi kan fx itu adalah integral dari f kecil. Nah, artinya kalau kita turunkan f besarnya ya berarti sama dengan f kecil itu sendiri. Kita ingat kembali juga tentang TDK ya, tentang teorema dasar kalkulus. Lalu, untuk setiap bilangan A yang kurang dari B, maksudnya ini bilangan real ya, maka berlaku untuk peluang X kurang dari sama dengan, maksudnya X itu di antara A sampai B gitu ya, sama nilainya dengan yang tanpa garis bawah, baik sisi kiri maupun sisi kanannya, seperti itu. Jadi sama-sama menghitungnya adalah A sampai B integral untuk fx dx gitu ya. Jadi fx dx fx diintegralkan pada A sampai B, seperti itu. Dan ketika di suatu titik, maka nilainya titik itu ketika tepat di A gitu ya, maka nilainya 0, karena kan luasannya itu pada suatu titik itu ya 0, seperti itu ya. Oke, ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan kalkulus. Nah, perhatikan tabel berikut yang mana memuat distribusi probabilitas kumulatif ya, juga distribusi probabilitas. Nah, nilai harapan X tadi kita tahu rumusnya adalah sigma dari, maksudnya total ya dari seluruh kemungkinannya dengan pembobotnya. Jadi XI-nya itu kan ada 0, 1, 2 ya. X1 itu 0, X1 itu adalah 1, dan X3 itu adalah 2. Dimana masing-masing itu dikalikan dengan peluangnya. Jadi bobotnya 0,25 nih untuk X sama dengan 0, tambah dengan 1 dikalikan 0,5, maaf dari fx ya. Karena disini kan masih fx. Terus yang terakhir adalah 2 dikali 0,25. Dan didapatkan dari penjumlahan ini semua adalah sama dengan 1. Bisa di cross check kembali ya. Lalu begitu juga dengan var x. Tadi var x itu rumusnya adalah sebagai berikut ya. Nah, artinya setiap nilai dari x, misalkan xi, x1-nya itu adalah 0, dikurangi dari nilai harapan x, nilai rata-rata yang tadi kita dapatkan 1, kuadratkan gitu, karena kan rumusnya adalah xi dikurangi nilai harapan x ya. Nah, nilai harapan X di sini adalah suatu konstanta gitu ya, yang didapatkan dari yang sebelumnya. Jadi tetap nih 1, 1, 1, seperti itu. Sedangkan kalau X ini berjalan, jadi 0, 1, 2, seperti itu. Dan masing-masing dikalikan dengan pembobotnya, didapatkan nilainya adalah 0,5. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita ingin menilai harapan kan gitu ya, dari melihat nilai harapan dari ubah acak, rumusnya adalah xi fxi, dan untuk var x-nya adalah xi min x kuadrat fxi, ataupun bisa juga dengan yang tadi ya, nilai harapan x kuadrat dikurangi dengan nilai harapan x yang dikuadratkan, seperti itu. Selain itu saya juga ingin memberikan beberapa variabel random discrete. Yang pertama adalah variabel discrete Bernoulli, di mana sebenarnya variabel discrete Bernoulli ini hanya ada 2 kemungkinan nilai, yaitu adalah bernilai dia 1 gitu ya, yang mana diartikan sukses, sedangkan bernilai 0 gagal. Jadi hanya ada 2 kemungkinan nilai, dan dikatakan berdistribusi Bernoulli jika distribusi probabilitasnya diberikan adalah sebagai berikut, yang mana P di sini adalah parameternya peluang ya. Jadi ketika kita tahu peluang sukses yaitu berapa, maka bisa kita dapatkan fungsi dari distribusi probabilitasnya dengan Px1 min Px1 dan X ini lah ya, jika X-nya itu nilainya 0 atau 1, karena hanya ada 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Lalu nilai harapan X-nya adalah P, dan sigma kuadratnya adalah P1 min P. Seperti itu.
Jadi bisa dicoba ya ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, seperti itu. Lalu selanjutnya, percobaan bernol itu kalau diulang secara bebas identik sebanyak n kali ya. N kali nih. Dan kita ditanya tentang peluang atau distribusi probabilitas banyaknya sukses gitu ya tertentu dengan n ulangan, maka bisa dengan distribusi binomial ya. Jadi distribusi Bernoulli ini adalah kasus khusus dari distribusi binomial. Nah, variabel random X berdistribusi binomial ini adalah seperti ini ya. Untuk distribusi probabilitasnya ya, nilai harapan X-nya itu adalah NP dan sigma kuadratnya adalah NP 1 min P. Bisa teman-teman coba cari pembuktiannya mengapa nilai harapan X-nya adalah NP. Ada juga discrete Poisson nih. Poisson ini biasanya berkaitan dengan banyaknya kejadian pada interval tertentu. Banyak kejadian pada interval tertentu. Untuk ya, ciri khasnya biasanya pertanyaan itu berkaitan dengan banyaknya kejadian, lalu diketahui juga tentang interval, seperti itu ya. Seperti itu.